Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Bersama kita akan menghayati cinta kasih Tuhan di dalam diri kita melalui sebuah pujian, Tuhanlah kekuatanku. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Teman-teman, mari kita beserta mendoa. Bapa kami yang bertata di atas surga, selamat pagi ya Bapa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hidup kami dan untuk berkat-Mu di pagi hari ini sehingga kami bisa diberikan atas kehidupan yang baru. Bapa, terima kasih Engkau sudah menggumuli kami ya Bapa untuk beribadah kepada-Mu. Walaupun kami tidak bisa bertatap muka, tetapi ya Bapa, biar Engkau saja yang tetap hadir dalam ibadah ini dan biar kami memimpin ibadah ini dari awal sampai akhir sehingga bisa berjalan lancar. Bapa, berikan kami kefokusan supaya kami bisa mengerti dan juga melaksanakan apa yang menjadi firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan dipersilakan untuk duduk. Marilah kita bersama-sama membaca Mazmur secara bergantian. Mazmur 91 ayat 1-15. Orang yang duduk dalam naungan Maha Tinggi akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap penyakit sampar berjalan di dalam gelap. Walau 1000 orang rebah di sisimu, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri.
Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu. Mereka akan menatang kau di atas tangannya, singa dan ular tedung akan kau langkahi. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah pandemi virus corona ini, mungkin kita menjadi lebih sering khawatir akan suatu hal. Kita sering kali lupa kalau Tuhan selalu punya rencananya sendiri, dan rencananya lah pasti yang terbaik. Di Matius 6 juga dikatakan bahwa kita sebaiknya tidak khawatir, karena Tuhan akan selalu menjaga kita. Maka dari itu, mari kita bersama mencari kekuatan sejati yang berasalnya dari Tuhan, dengan lebih sungguh untuk merenungkannya dengan menyanyikan lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku. Asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Mari mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa terkasih, kami menyediakan diri untuk mendengarkan sabda-Mu. Ajar kami untuk menantang diri kami menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini berdasarkan Yeremia pasal 29. Ayat 4-7 yang memberitakan demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel.
Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Selamat pagi, Shalom. Kalian lagi nunggu apa? Nunggu PSBB bisa selesai? Nggak usah. Nunggu kapan bisa ke sekolah? Belum bisa. Nunggu kapan bisa ke mall? Masih tutup. Nunggu kapan bisa keluar rumah? Sabar aja. Nunggu bisa ketemu teman-teman? Tahan aja dulu. PSBB, home learning, di rumah aja, video call adalah normal kita yang baru. Lalu, dengan pemahaman apa kalian dan saya menjalani normal yang baru ini? Mari kita lihat bacaan kita hari ini. Bacaan ini sebenarnya adalah surat yang dikirimkan oleh Yeremia dari Yerusalem ke orang-orang Yudea yang saat itu ada di pembuangan di Babel. Memang kondisinya berbeda ya. Mereka dibuang. Kalau kita justru nggak bisa kemana-mana, ya. Tetapi pertanyaannya sama. Kita lagi nunggu apa? Sampai kapan? Yeremia sangat paham bahwa penduduk Yudea yang ada di dalam pembuangan, mereka berpikir bahwa mereka akan segera kembali ke Yerusalem. Itu sebabnya mereka masih terus menunggu, karena mereka tahu pembuangan ini tidak akan berlangsung lama. Itu sebabnya Yeremia kemudian mengirimkan surat dan berita yang tidak ingin mereka dengar sebenarnya. Yaitu yang pertama, balik ke Yerusalemnya masih lama. Kedua, mereka diminta untuk menjalani normal yang baru, yaitu membangun rumah, membuat kebun, berkeluarga, mengusahakan, serta mendoakan kesejahteraan Babel. Apakah ini berita yang ingin mereka dengar? Tidak. Ini berita buruk. Mereka nggak mau seperti itu. Mereka ingin pulang ke Yerusalem. Mereka ingin keadaan mereka yang dulu itu kembali. Mereka mau saja membangun rumah, membuat kebun, berkeluarga, mengusahakan kesejahteraan kota atau mendoakan kota itu, tapi bukan di Babel, melainkan tanah Yudea. Namun mereka nggak punya pilihan. Mereka harus menerima normal yang baru ini. Kenapa? Pertimbangannya adalah pertama, Allah sengaja membuat mereka menunggu sampai 70 tahun. Bagi Allah, 70 tahun cukup untuk membuat mereka sadar. Jangan pernah menganggap biasa kebaikan Allah. Jangan pernah menganggap biasa peringatan Allah. Selama ini kita juga mengabaikan kan. 2. Menjalani hidup di Babel sebagai normal yang baru adalah satu-satunya cara untuk menunggu sampai semua pulih kembali dan mereka bisa tetap menikmati hidup. Karena toh hidup harus dinikmati. Apakah kalian mendapatkan pesan dari dua hal tadi? Kita memang gak dibuang. Kita harus di rumah justru. Tetapi kepada kita ditanyakan pertanyaan yang sama. Nunggu apa? Sampai kapan? Nunggu kapan bisa potong rambut? Nunggu kapan bisa hangout?
Nunggu kapan bisa ke gereja? Nunggu kapan bisa nge-mall? Nunggu kapan bisa salaman dan cipika-cipiki tanpa curiga? Nunggu kapan bisa batuk tanpa dipelototin orang? Ya, kalau sekarang mau batuk aja ngeri. Ya, biasanya ngedehem doang. Karena begitu batuk, semua langsung corona nih. Ya. Nunggu kapan bisa bersin. Lalu kemudian kita mendengar orang membalas, bless you. Kalau sekarang kamu coba-coba bersin deh. Yang terjadi adalah apa? Kamu disemprot. Tidak masalah kita menunggu kembali kita ke normal yang dulu. Boleh-boleh aja. Tapi saat ini saya mau ngasih tahu, suka atau nggak suka, terima atau nggak terima, ini normal kita yang baru. Face it. Hadapi. Teman saya pernah ngirimin video mereka lagi ibadah di rumah. Apakah itu ibadah biasa? Enggak. Sudah 17 tahun mereka nggak bisa ibadah seperti itu. Pandemi ini membuat mereka bisa beribadah bersama setiap malam sebelum tidur. 17 tahun. Lihat ya, nggak semua normal yang baru itu buruk. Ada pengalaman baru. Ada bahagia yang bisa dirasa ketika kita tidak lagi menunggu kapan pulih, kapan normal. Melainkan menjalani saja apa yang ada sekarang. Itu kuncinya, menjalani. Menjalani apa yang ada saat ini. Dengan antusias dan dengan rasa syukur. Memang menjalani apa yang saat ini kalian dan saya jalani merepotkan. Saya jauh lebih senang bertemu dengan kalian langsung tanpa harus divideoin seperti ini. Repot. Dandan, garis alis, cuman buat divideoin doang. Tetapi kan yang namanya menunggu jauh lebih berat. Mendingan repot deh daripada menunggu. Tidak heran kan kalau Allah tidak mau umatnya menunggu. Ia ingin mereka menjalani hari-hari mereka sebagai warga baru Babel. Dan memahami itu sebagai normal mereka yang baru. Karena hanya dengan begitu mereka bisa menikmati hidup. Jadi, nunggu apa lagi? Ini normal kita yang baru. Selamat menjalani normal yang baru dengan positif dan produktif. Tuhan Yesus memampukan. Amin. Mari berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk membuat kami memahami besarnya peduli dan usaha Bapa untuk membuat kami bahagia dengan menginginkan kami tidak memikirkan kapan semua ini usai dan kemudian kehilangan momen-momen untuk menikmati hidup, melainkan Engkau meminta kami untuk menjalani apa yang saat ini sementara kami jalani dengan penuh rasa antusias dan juga rasa syukur. Terima kasih untuk pemahaman ini Bapa, kami percaya Engkau akan pulihkan keadaan kami. Kami berdoa bagi kegiatan home learning Semak 6 Penabur, Bapak memberikan hikmat bagi para guru dan kesungguhan hati bagi para siswa, sehingga proses ini dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa bagi semua siswa kami dan juga orang tua mereka di dalam menghadapi pandemi ini, beserta semua efeknya. Kami mohon Bapak peliharalah mereka. Kami berdoa bagi semua keluarga besar Semak 6, Bapak jadikan kami sehat dan bisa menjalani hari-hari kami dengan menjadi berarti bagi diri sendiri dan orang lain. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Kita sudah dikuatkan melalui firman-Nya yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Grace. Biarlah kita semakin percaya bahwa Tuhan yang akan selalu memberkati kita. Sebentar, kita akan mendengarkan kesaksian dari Nicholas Guizot sebagai wakil dari 12 MIPA dan Tasya mewakili 12 SOS yang telah lulus dari Semak 6 untuk kita dapat belajar lebih dalam lagi bagaimana mereka dapat merasakan kasih Tuhan di dalam hidup mereka. Halo guys, nama aku Nicholas atau biasa dipanggil Koge. Aku dari angkatan 10 yang baru nyatain lulus kemarin lewat email. Nah, jujur waktu pertama kali daftar di Semak 6 tuh aku ngira SMA bakal sama aja sama SMP, mungkin lebih susah dikit gitu kan.
Tapi sekarang ngeliat ke belakang, ternyata aku belajar lebih banyak dari yang aku kira. Aku belajar tentang kepemimpinan, aku belajar tentang berkolaborasi, aku belajar cara bekerja dalam kelompok, dan aku juga belajar cara menyampaikan pendapat aku. Tapi lebih dari itu semua, aku ketemu dengan banyak banget teman-teman dan guru-guru yang luar biasa. Dan semua hal itu menurut aku sangat penting untuk kehidupan kita selepas dari SMA ini. Jadi untuk semua teman-teman dan guru-guru yang telah membantu menciptakan pengalamanku di SMAK 6 ini, aku ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Buat kalian-kalian yang masih di SMAK 6, jangan lewatkan kesempatan apapun untuk belajar. Mungkin kalian mau daftar jadi OSIS, atau kalian mau daftar jadi panitia cup, atau mungkin kalian ikut ekskul yang kalian tekunin. Jalaninlah semua itu. Yang ikut ekskul mungkin siapa tahu mau ikut lomba, menang dapat duit. Percayalah, pengalaman yang kalian dapatkan sepadan dengan usaha yang kalian keluarkan. Dan juga jangan lewatkan momen-momen kecil. Hargailah momen-momen kecil kalian bersama teman-teman. Karena kalian tidak akan tahu seberapa berharganya momen itu sebelum dirampas. Hai SMAK 6, apa kabar? Perkenalkan, aku Tasya dari Angkatan 10. Ingin menyampaikan congratulations buat teman-teman yang kemarin baru mendapatkan pengumuman kelulusan pada tanggal 2 Mei. Teman-teman angkatan kita, kalau kata orang-orang, merupakan angkatan yang spesial. Soalnya, kita ini ya, masuk kelas 10, masuk SMA, melaksanakan MPLS 2B secara fisik, gak secara online, normal dong. Kelas 10, kelas 11, oke. Kelas 12, kita harus melaksanakan ujian sekolah secara online sisa 2 hari, sedangkan yang lainnya udah secara normal. Dan kemudian tidak ada UN, lalu wisuda pun kita berbasis daring secara online. Ya, gak apa-apa sih, lucu aja, tapi setiap angkatan itulah punya cerita. Izinkan aku mewakili teman-teman Angkatan 10 menyampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru karena telah membimbing dan mendampingi kami 3 tahun ini, sehingga sampai hari ini dengan bangga kami dapat menyebut diri kami sebagai alumni dari SMAK 6. Dan dengan perbekalan ilmu pendidikan dan karakter yang telah Bapak Ibu tanamkan kepada kami selama ini, kami akan menyambut fase baru kehidupan kami, yaitu masa perkuliahan nanti. Dan buat dede-dede kelas 10 dan kelas 11, semangat ya menghadapi kenaikan kelasnya. Sekolah itu merupakan proses yang pasti normalnya dilalui oleh setiap orang. Bersahabatlah dengan proses itu, berdamailah dengan proses itu, karena proses itulah yang akan menjadi perbekalan kita untuk menghadapi struggle-struggle di fase-fase kehidupan yang selanjutnya. Dan pesan aku cuma satu, tanamkanlah prinsip 5S dalam kehidupan kalian, karena dengan prinsip 5S ini setidaknya kita udah memiliki modal dasar untuk berdiri di tengah masyarakat. Dan akhir kata aku mau ngucapin stay healthy, stay at home, we're all in this together. See you when I see you guys, God bless you. Marilah kita bangkit berdiri, bersama kita menghidupi kasih Allah yang telah menggembalakan kita melalui kehidupan persekutuan yang saling berbagi dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Mari kita mengangkat hati kita kepada Tuhan dan menyanyikan lagu NKB nomor 49, baitnya yang pertama sampai dengan yang kedua. Tuhan yang pegang. Bukan
Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa